Salam Bapak Ibu. Salam juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah. Ada sukacita? Ya, kiranya kasih Tuhan senantiasa selalu menopang kita, selalu memberkati kita dalam segala apapun itu. Walaupun kita tahu bahwa sampai hari ini kita masih berhadapan dengan yang namanya situasi pandemik, tetapi kita terus bersukacita karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak apapun itu. Oleh sebab itu pada hari ini kita mau membagi berkat Tuhan lewat firman-Nya. Kita buka Mazmur di 37 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 24. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri yang berlaku setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini yang menjadi tema firman kita adalah hidup jujur. Kalau kita berbicara hidup jujur, orang selalu mengatakan begini, hari-hari ini susah sekali cari orang jujur, ya. Tetapi tidak berlaku bagi kita yang ada di tempat ini, karena kita selalu hidup di dalam Tuhan, ya. Memang untuk hidup jujur itu ibaratnya seperti logam dolar yang selalu dibutuhkan orang. Kalau kita hidup jujur itu memang selalu dicari orang. Tapi kebalikannya, kalau hidup kita tidak jujur selalu ditinggalkan orang. Ya, kadang-kadang di sekeliling kita ketika kita melihat orang yang berlaku tidak jujur, yang berhasil, yang bisa mampu mengumpulkan harta kekayaan oleh karena hasil kejahatannya, kadang kita juga merasa iri juga. Kadang kita merasa, kok dia kok bisa seperti itu ya. Padahal kita tahu hidupnya ke gereja juga tidak pernah, beribadah juga tidak pernah. Mungkin kalaupun datang mungkin sekali setahun di saat Natal atau Paskah. Tetapi kok hidupnya kok adem-adem aja ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan menyadarkan kita untuk apa kita iri, untuk apa kita marah kepada orang yang berhasil oleh karena ketidakjujurannya, oleh karena kejahatannya. Maka pada pagi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, yang pertama adalah kita tidak perlu iri atau kita tidak perlu marah kepada orang di sekeliling kita yang sukses karena hasil kejahatannya, hasil korupsinya. Karena firman Tuhan mengatakan yang pertama, karena keberhasilan orang fasik tidak akan tahan lama, ya kan? Jadi walaupun kita hidup apa adanya, makan secukupnya, sederhana, kalau kita sukacita, saya pikir itu lebih nikmat daripada kita bisa memiliki segalanya tetapi hidup kita
tidak tenang, selalu ada rasa gelisah, ya kan? Ketika kita mau tidur, ketika ambulan lewat nyung dikira kita anggap wah ini polisi mau tangkap saya, padahal ambulan itu bawa orang COVID ke rumah sakit. Nah, itu kan tidak tenang kan gitu. Ketika kita mau makan bunyi lagi sirene, kita pikir wah ini polisi mau tangkap saya, padahal itu bunyi ambulan mau pemadam kebakaran. Kan serba salah ya. Jadi hidup orang yang jujur itu memang selalu tenang apapun adanya ya. Tapi hidup orang yang tidak jujur, yang merasa, yang kelihatannya rasa tenang, orang melihat dari luar, wah ini aman nih, tenang, tapi sesungguhnya dia tidak tenang. Nah, itulah sebabnya Daud mengatakan bahwa keberhasilan orang fasik itu tidak tahan lama. Setelah saya renungkan firman ini Bapak Ibu, berbeda dengan firman yang lain. Di sini Daud menuliskan di pasal 37 ini sangat to the point. Dia tidak ada lagi basa-basi, tidak ada kata pengantar, tidak ada kata pendahuluan. Dia langsung to the point. Berarti kesimpulannya mungkin orang waktu itu sangat urgent, membutuh nasihat, karena memang kehidupan orang waktu itu sudah sering mementingkan kepentingan sendiri dengan menghalalkan segala cara. Itulah sebabnya Daud menasihati mereka to the point. Tidak ada lagi kata pengantar atau pendahuluan. Dan bagi kita juga sampai saat ini juga saya pikir ini juga nasihat to the point juga buat kita. Karena memang kehidupan kita di saat ini di sekeliling kita tidak ada bedanya waktu zamannya Daud. Bahkan mungkin lebih parah daripada jemaat di zamannya Daud. Nah, kita lihat, kita perhatikan sini, kalau kita mau renungkan sini, keberhasilan orang fasik tidak tahan lama. Ibaratnya dia bilang seperti rumput yang lisut dan seperti tumbuh-tumbuhan yang layu. Nah, kalau kita lihat di masa pandemik ini Bapak Ibu, begitu banyak orang sekarang itu, terutama ibu-ibu yang sangat kreatif ya. Ketika kami berkunjung ke tempat kami, tempat kos-kosan di Batakkan, begitu kita masuk area itu, pertama kali saya lihat situ, tadinya itu biasanya itu yang ada depan rumah itu jemuran, tetapi begitu kami datang ke sana berbeda, tertata rapi, penuh hijau, itu tanaman-tanaman yang mereka rawat dengan baik dan sangat hijau rapi dari ujung sampai ujung. Wah, luar biasa ini, saya bilang. Dulu ini berantakan, sekarang sudah rapi. Puji Tuhan, seolah-olah bunga itu bernyanyi dengan gembira, ya kan? Hati saya juga ikut gembira karena melihat bunga-bunga itu. Kenapa bunga-bunga itu begitu hijau, begitu baik pertumbuhannya? Karena memang para ibu-ibu ini sangat telaten untuk merawatnya. Mereka memberikan air yang tertakar dan pupuk yang terukur, sehingga tumbuh-tumbuhan itu begitu hijau. Tapi kebalikannya Bapak Ibu, ketika kita melihat juga ada juga tanam-tanaman yang layu. Kenapa layu? Karena memang tidak terawat baik, tidak diberi pupuk secara terukur, dan tidak juga memberi air yang tertakar. Nah, demikian pun juga di dalam kehidupan kita. Kalau Daud mengumpamakan hidup kita seperti rumput yang layu atau rumput yang lisut, maka demikian pun hidup kita. Ketika kita tidak tertanam dan berakar dalam firman Tuhan itu, maka kita tidak ada bedanya dengan orang fasik, mudah terpengaruh oleh godaan dunia ini yang senantiasa untuk mementingkan cari kekayaan dengan segala cara yang tidak halal. Dan memang itu yang terjadi. Dan apa yang disampaikan Daud ini memang masih sangat relevan dengan kehidupan kita yang sampai saat ini. Dan kalau kita perhatikan bunga-bunga yang dirawat oleh para ibu-ibu itu, ada satu bunga yang sangat mahal harganya Bapak Ibu. Harganya itu orang Jepang pernah membelinya itu kurang lebih 150 juta. Dan nama bunga itu, nama kembang itu adalah janda bolong. Saya juga tidak mengerti tadinya kenapa kok kembang ini dikasih nama janda bolong. Yang namanya janda ya pasti bolong lah kan gitu. Kenapa kok ini bunga ini kasih bolong? Dan saya coba membuka, oh ya ternyata memang daunnya itu bolong-bolong gitu loh. Saya lihat, oh ini bolong ini. Lalu saya cari kenapa, dari mana nih kata janda bolong ini? Ternyata itu dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa itu janda bolong itu, bahasa Jawa itu rondo bolong ya. Nah, Pak Ikun lebih tahu, kalau saya tidak begitu ini. Tetapi ternyata janda bolong itu adalah rondo bolong ya. Itulah asal kata daripada
bunga tadi yang akhirnya jadi ngetren dan jadi mahal harganya itu janda bolong tadi itu. Tapi di sini kita tidak membahas tentang janda bolong ya, tetapi kita membahas tentang firman Tuhan, tentang apa yang diumpamakan oleh Daud kepada kita. Jadi ketika kita tidak merawat kehidupan kita seperti merawat tumbuh-tumbuhan tadi, maka kita akan mudah tergoyah. Dan memang begitu banyak orang di sekeliling kita yang begitu cepat sekali mereka memperoleh keberhasilan. Baru kerja setahun 2 tahun kok mereka sudah bisa memiliki ini, memiliki itu. Tetapi kita lihat dalam berjalannya waktu, dalam beberapa tahun ke depan juga mereka lenyap, seperti diseleksi alam kita. Tidak lama kemudian dia sudah pindah. Karena apa? Karena perbuatan malu, karena telah melakukan segala perbuatan kejahatannya untuk mengumpulkan harta yang dia inginkan, sehingga yang terjadi apa? Dia tidak akan bisa bertahan lama hidup di satu tempat, bahkan dia berpindah. Demikian pun juga harta yang kita miliki, apabila kita memilikinya dari pekerjaan yang curang, dari pekerjaan yang korupsi, maka tidak akan bertahan lama. Itulah sebabnya di poin yang kedua Daud mengatakan jangan marah. Karena ketika kita marah itu hanya menambah kejahatan. Kadang kita ini kan suka marah, suka sewot, suka ribut. Ketika ada sesuatu berita, oh si bupati ini sekarang ditangkap, si gubernur ini ditangkap, si DPR ini ditangkap. Semua itu di warung kopi atau dimanapun, semua berbicara topiknya tentang itu. Kita kok sewot, ribut gitu, dan ikut marah, ikut jengkel dengan apa yang mereka lakukan. Padahal kita tahu bahwa kehidupan orang yang cara hidupnya itu dengan tidak jujur dan mengumpulkan segala harta kekayaannya itu dengan cara tidak jujur, yaitu dengan korupsi atau dengan cara tipu sana tipu sini, dan kita sudah tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak perlu marah, tetapi di sini kita diajarkan oleh Tuhan itu adalah biarkanlah mereka, ya kan, biarkan mereka seperti itu, tetapi kita mencoba untuk menahan kemarahan kita. Karena kalau kita tidak menahan kemarahan kita, kita ikut jahat juga. Mungkin saja kita ikut menghakimi, dan bahkan mungkin kita ikut-ikutan juga seperti itu. Gitu. Karena begitu kita lihat di sekeliling kita, wah ya boleh hidupnya cukup mewah ya, oleh karena perbuatannya itu. Sebenarnya itu akan membuat kita terpancing juga. Baik itu terpancing emosi, jengkel, dan akhirnya kita terpancing untuk melakukan hal yang sama. Nah, itulah sebabnya di ayat 7 poin A dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Tidak usah marah kita kalau kita melihat orang di sekeliling kita memperoleh keberhasilan dengan cara yang tidak hadal. Ya seperti orang Amerika mengatakan be silent to the Lord. Artinya ya kita berdiam dirilah, karena dengan cara itulah kita tidak punya kesempatan untuk menghakimi orang. Ya seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya itu punya satu keluarga ya, tidak juga ya mau dibilang sepupu iya juga, karena dia anak dari saudara papa saya. Dia menjadi wakil bupati 5 tahun, terus menjadi bupati 10 tahun. Tahun ini dia habis masanya ya. Menjelang 1 bulan sebelum dia habis masanya, dia dipanggil oleh kejaksaan sebagai saksi. Saksi dalam menjual aset negara dengan tim-timnya, kurang lebih ada 17 orang mereka. 1 bulan sebelum masa habis jabatannya. Begitu habis masa jabatannya, statusnya naik, tidak lagi sebagai saksi. Statusnya sekarang menjadi tersangka. Begitu jadi tersangka, dibawa ke Kupang, dia kena COVID. Nah, jadi sekarang ya hidupnya seperti itu. Nah, benar apa yang dikatakan Daud bahwa hidup orang yang berkelimpahan oleh karena hasil korupsi, oleh karena ketidakjujuran itu tidak akan bertahan lama. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman, terutama yang baik di DPR maupun juga teman-teman yang kita kenal yang sudah jadi bupati, kita bilang walaupun kamu sudah pensiun, jangan senang dulu. Ternyata mereka tahu juga, karena 10 tahun di saat kamu masa pensiun itu kasus itu masih berlaku, kecuali lewat 10 tahun baru kamu rasa aman, karena belum kadaluarsa kalau umpamanya ada muncul laporan dan apa segala macam. Nah itulah sebabnya orang-orang DPR, bupati,
pensiunan seperti itu, wali kota, mereka nggak hidup nyaman. Kecuali memang waktu dia masa tugasnya itu dia betul-betul bersih, dia bisa tidur nyenyak. Tetapi kalau selama masa tugasnya dia bermain-main dengan yang namanya korupsi, selama 10 tahun itu tidurnya tidak pernah nyenyak walaupun sudah pensiun. Itu betul apa yang dikatakan. Saya mengaminkan apa yang disampaikan Daud itu, bahwa tidak akan pernah tahan lama kehidupan orang yang tidak jujur, yang hidupnya ingin cepat kaya, mengambil dari keuntungan dari orang lain, dari negara, bahkan dari perusahaan. Nah, oleh sebab itu bagi kita yang sudah mengerti bahwa oh ya, kalau ada seperti itu, kita cukup berdiam diri, kita tidak usah menghakimi orang. Dan memang semua orang Manggarai yang ada di Balikpapan ketika menjumpa saya, karena mereka tahu itu saudara saya, mereka selalu topiknya itu terus. Wah, ini kita lihat di video, sekarang ditangkap, ditonton oleh para rakyatnya, bupatinya ditangkap dan lain sebagainya. Itu terus yang dibicarakan. Nah, di sini setelah saya membaca dan mengerti, oh iya, harusnya kita tidak perlu menghakimi mereka, cukup kita berdiam diri dan mencoba untuk ya bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 44 sampai 45 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Karena anugerah Tuhan menekan dosa akan menahan penghukumannya. Penghakiman dan penghukuman Tuhan nyata pada akhirnya hanya masalah waktu saja. Jadi kita tidak perlu repot untuk menghakimi orang, karena kita tidak punya wewenang untuk menghakimi orang. Di dunia Tuhan sudah atur, jadi ada yang menghakimi, ya, ada bagiannya untuk menghakimi. Tetapi kalau kita lihat semua orang di dunia ini semua jadi hakim, ya kan? Itu berat memang. Jadi hakim yang diinstitusi hakim yang sebenarnya, dia menghakimi itu sesuai dengan nuraninya dia, memang sesuai dengan salahnya orang dihukum. Tetapi hakim-hakim kita ini, hakim-hakim yang menjadi hakim diri sendiri ini, itu berat, sangat berat Bapak Ibu bagi orang yang, karena apa? Status sosialnya orang itu sangat berat dia rasakan, karena kemanapun dia pergi selalu dihakimi. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita lah untuk selalu berdiam diri, ya, supaya kita tidak terpancing. Terus kita merenungkan firman Tuhan, agar sungguh-sungguh firman Tuhan itu tertanam dan berakar di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita menjadi orang saleh. Ketika kita menjadi orang saleh, maka kita akan mampu untuk menghadapi situasi-situasi di sekeliling kita yang selalu menggoda kita untuk menjerumus kita untuk jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah orang yang berkenan kepada Tuhan akan mendapatkan keinginannya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kenapa demikian? Karena kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita hidup saleh, kita mau merubah cara hidup kita, cara hidup lama kita tinggalkan menjadi cara hidup baru, maka itu akan berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalaupun kita saat ini kita merasa sakit, banyak teman-teman yang kena COVID, kalau kita terus hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak akan sampai parah, bahkan sampai meninggal, ya kan? Tetapi kita terus ditopang oleh Tuhan. Demikian juga teman-teman yang bisnisnya mungkin saat ini letih lesu, jatuh bangun, ya, untuk memperoleh profit yang untuk bisa membiayai biaya operasional aja setengah mati, ya kan? Tetapi percayalah kepada Tuhan, ketika kita hidup benar dengan Tuhan, hidup jujur dengan Tuhan, Tuhan selalu menopang kita oleh tangan kasih-Nya, apapun itu, karena Dia tidak pernah membiarkan kita. Nah, itulah sebabnya di ayat 3a dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Memang skala godaan itu selalu ada di sekeliling kita,
Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Karena tipu muslihat, godaan di sekeliling kita ini cenderung untuk menjatuhkan kita. Bahkan kalau di kantor pun juga, kalau kita hidup jujur pun juga, kita akan dikucilkan. Ya kan? Dimanapun kita berada, ketika kita hidup jujur, mereka kucilkan. Mereka bilang, ah sok kudus lo, sok jadi pendeta lo, ya kan? Padahal dulu kita begini, begitu, dan lain sebagainya. Mereka mulai membuka masa-masa lalu kita yang sudah kita tinggalkan. Ya. Tetapi kalau kita tetap ya, hidup dalam Tuhan, kita tidak akan tergoda, apapun itu, situasi apapun itu. Nah, sehingga dalam hal ini, ketika kita menyerahkan segala apa yang terjadi di luar kemampuan kita kepada Dia, bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tuhan itu adalah punya kuasa, satu-satunya yang berhak untuk menghakimi umatnya, bukan kita. Jadi kita berhentilah kita untuk saling menghakimi. Apabila hidup kita itu mau menyenangkan, mau berkenan di hadirat-Nya. Ya, memang di sini dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan itu akan mendapatkan keinginannya. Bukan berarti keinginan apa yang kita inginkan itu. Misalnya keinginan yang, oh saya ingin jadi kaya, yang tadi satunya mobil, sekarang baru satu, saya ingin jadi dua. Bukan itu yang Tuhan mau. Keinginan yang Tuhan maksud tadi itu adalah supaya kita itu diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, itu yang berkenan di hadirat-Nya. Tetapi kalau keinginan itu cenderung untuk memperkaya diri kita, itu namanya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan adanya kejahatan yang di sekeliling kita, itu juga sebenarnya mungkin Tuhan izinkan kepada kita untuk menguji kita sejauh mana kita untuk menikmati firman Tuhan, menghayati firman Tuhan itu, dan mampu untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan kita terus melakukan kebaikan, walaupun kita terus menggoda kita di sekeliling kita untuk menawarkan hal yang istimewa, yang cenderung untuk berkorupsi atau apapun itu, tetapi kalau kita bisa melawannya, kejahatan dengan kebaikan, niscaya kita akan ditopang, dibantu oleh Tuhan, dan selalu hidup dalam sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Rasul Paulus juga dikatakan di Filipi 4:8, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua orang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut diuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang berkenan kepada Tuhan akan mendapat keinginannya. Yang kedua adalah bergembiralah karena Tuhan. Dengan kita bergembira kepada Tuhan, kita terus mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Jangan lagi mencari kebahagiaan di dalam kekayaan. Ada orang yang mengatakan bahwa dengan banyaknya uang kita bisa happy, dengan banyaknya uang kita bisa bergembira. Belum tentu. Ternyata hanya bergembira bersama Tuhan kita bisa bahagia. Justru dengan banyaknya harta itu membuat kita juga tidak tenang, Bapak Ibu. Contoh saja, harta sedikit saja. Kita punya tanah, kita punya mobil, punya rumah. Agustus, September kita udah mulai pusing. Bagaimana untuk membayar pajaknya? Coba. Punya ini, punya itu, bagaimana untuk membayar? Kalau tidak dibayar pajak, kita didenda. Kalau tidak dibayar terus, akhirnya diambil kembali oleh negara. Ternyata stres juga kalau dengan banyaknya harta. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi kaya. Tuhan juga menginginkan kita itu supaya kita juga berhasil di dalam dunia ini, supaya kita kaya. Tuhan sangat mengizinkan itu. Karena kalau kita tidak berhasil, tidak punya apa-apa juga, bagaimana kita membudayakan atau mewujudkan kasih itu kepada orang lain? Bagaimana saya menolong orang lain, saya aja makannya setengah mati? Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan juga kita kaya, kita berhasil di dalam usaha kita. Tetapi ada syaratnya, yaitu dengan cara hidup jujur. Boleh kita kaya asal kita dengan cara halal, dengan cara hidup jujur. Dengan demikian maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Jangan terpancing untuk hidup makmur dengan menghalalkan segala cara,
termasuk melakukan hal jahat, sehingga akhirnya ketika habis masa jabatan seperti saudara saya itu, dia menikmati sekarang itu di ruangan, ya walaupun sekarang belum ditahan dia karena masih dirawat karena COVID, tetapi akhirnya nanti dia menikmati masa-masa pensiunnya dia di penjara juga, karena nilai aset yang mereka jual itu triliunan. Mereka terdiri dari 19 orang, termasuk orang bule juga ikut campur tangan di sana, semua ditangkap. Nah itu tidak bisa nikmati, punya rumah mewah dia dengan bercorak adat Manggarai, punya ini punya itu, akhirnya tidak bisa menikmati, dia hanya menikmati di kurungan penjara. Itulah sebabnya dengan kita diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini agar kita senantiasa hidup jujurlah, hidup saja apa adanya. Kalau memang kita diberkati untuk menjadi kaya, ya puji Tuhan. Kalau memang itu belum diizinkan, ya bersyukur saja, sabar saja, ada waktunya, karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu saya. Yang terakhir adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu akan mendapatkan keinginan. Caranya adalah serahkan hidup itu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ya. Jadi kita terus berlindung di hadirat Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hidup ini dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kita bersandar kepada Tuhan, dengan kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka senantiasa hidup kita berkenan kepadanya, dan kita tidak mudah terpancing dan tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan yang di dunia ini yang senantiasa terus membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teruslah kita hidup di dalam hidup jujur. Karena apa? Tuhan sudah menjanjikan kepada kita langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Walaupun kita saat ini jatuh sakit, tidak akan sampai parah. Walaupun bisnis kita sampai saat ini belum berhasil naik, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan terus menopang kita apapun yang kita hadapi. Caranya sangat mudah. Yang pertama adalah kita terus tertanam, berakar di dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka kita akan menjadi orang saleh. Maka dengan demikian kita rubah cara hidup kita. Cara hidup lama kita tinggalkan semua itu, menjadi cara hidup yang baru. Kita mengenakan baju baru, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi orang yang jujur, tidak mudah terpengaruh lagi oleh pengaruh dunia ini yang terus menjatuhkan kita, yang terus menjerumuskan kita. Karena Tuhan telah menetapkan langkah hidup kita, walaupun tidak selalu lancar, walaupun tidak selalu berhasil, tapi jika kita jatuh tak sampai tergeletak. Tuhan memberkati.